Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang wilayah dan perwilayahan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andi Sri Ainun dari Program Studi Pendidikan IPS dengan NIM 196404013. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang wilayah, di mana wilayah ini saya akan mendefinisikan yaitu suatu hal yang memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah yang lainnya. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Kenampakan sosial antara lain berupa kegiatan perekonomian atau mata pencaharian, bentuk pemerintahan, bentuk kebudayaan, atau kenampakan fisik yang berupa keseragaman iklim, kesamaan topografi, dataran, pegunungan, lembah. Adapun dari kesamaan geografis dan lain-lainnya. Region yang penentunya didasarkan pada keseragaman gejala internal, sebagaimana seperti yang saya sebutkan tadi dengan formal region. Sementara wilayah juga dapat dilihat sebagaimana dari suatu sistem, dalam artian bahwa suatu region berhubungan dengan region lainnya. Sebagai suatu sistem, dalam hal ini region atau wilayah disebut sebagai fungsional region. Selanjutnya, eh, pengertian wilayah menurut teori yang pertama ada dari teori Taylor, di mana wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari yang lainnya. Adapun dari teori menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Teori tersebut mendefinisikan yaitu wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administrasi dan aspek fungsional. Dari kedua teori tersebut, saya menyimpulkan bahwa wilayah atau region itu sendiri adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang memiliki sifat yang khas, membedakan wilayah tersebut dengan wilayah-wilayah yang lainnya, seperti wilayah hutan, berbeda dengan wilayah pertanian, begitupun dengan wilayah kota, berbeda dengan pedesaan. Selanjutnya, ada dari pembagian wilayah itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wilayah formal atau uniform region. Wilayah formal itu sendiri terdiri dari tiga. Yang pertama, wilayah formal yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Contohnya, berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial. Selanjutnya, ada dari wilayah formal berdasarkan kriteria fisik dilihat dari kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Contohnya itu wilayah bagian pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Selanjutnya wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Contohnya itu seperti wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Selanjutnya yang kedua yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu sendiri atau nodal region, terdapat beberapa pusat wilayah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya adalah perkotaan. Jika kita melihat berdasarkan konsep, wilayah perkotaan terdiri dari tiga komponen, yaitu ada nodus atau inti yang berarti pusat kota. Yang kedua ada internal area atau hinterland atau wilayah sekitar kota yang memiliki fungsi sebagai pemasukan kebutuhan harian kota. Yang selanjutnya yang ketiga itu external area atau jalur penghubung antara kota dengan wilayah pemasok kebutuhan kota tersebut.
Sementara itu, wilayah fungsional dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Maksudnya adalah seperti contohnya wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda heterogennya, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Hubungan antara pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Pada awal perkembangannya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, kota di sekitar seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan dari kota Jakarta itu sendiri. Dalam pengertian lain, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor merupakan suatu wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan Jakarta. Demikian pula dengan Jakarta, merupakan wilayah fungsional bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya termasuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Secara umum, kota merupakan wilayah fungsional yang memiliki peran dan mempengaruhi kebutuhan penduduk pedesaan di sekitarnya. Demikian pula pedesaan merupakan wilayah fungsional yang berperan dalam menyokong pemenuhan kebutuhan hidup penduduk kota. Dengan demikian, antara kota dan pedesaan walaupun secara fisik berbeda, namun secara fungsionalnya mereka saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep wilayah, di mana konsep wilayah terbedakan dalam dua jenis, yaitu berdasarkan secara alami dan tingkat kebudayaan penduduknya. Yang pertama ada berdasarkan alamiah. Yang pertama itu berdasarkan variasi iklimnya. Terdapat wilayah tropik, subtropik, sedang, gersang, dan kutub. Yang kedua berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Contohnya itu terdapat wilayah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Yang ketiga itu berdasarkan persebaran vegetasi. Terdapat wilayah hujan tropis, hutan berdaun jarum, hutan musim, tundra, sabana, dan stepa. Selanjutnya dari berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk. Yang pertama itu berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk, terdapat wilayah agraris, industri, dan perikanan. Selanjutnya berdasarkan kenampakannya terdapat antara lain area tebu, area padi, dan area jagung. Selanjutnya berdasarkan ciri khusus lokasi dan kekhas wilayah seperti Amerika Latin dan Timur Tengah. Selanjutnya ada dari materi unsur-unsur wilayah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada daerah geografis yang memiliki ciri-ciri dan luas tertentu. Yang kedua, dapat dibedakan daerah lain dengan daerah lainnya. Yang ketiga, mempunyai batas dan sistem tertentu. Yang keempat, yaitu dapat ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau fungsional. Materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan wilayah secara garis besar, yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, yaitu natural region atau wilayah alamiah atau fisik, berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang kedua, yaitu ada dari single nature region, yaitu wilayah ketampakan tunggal berdasarkan pada satu ketampakan. Contohnya itu berdasarkan iklim, hewan, atau iklimnya saja. Yang ketiga itu ada dari generic region, wilayah berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Contohnya itu pada wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah
hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Selanjutnya ada dari specific region, yaitu wilayah spesifik atau khusus yang dicirikan dengan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Contohnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada dari ada dari faktor analisis region atau wilayah analisis faktor yang berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statis analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Materi selanjutnya yang kedua yaitu tentang perwilayahan. Sebelumnya saya akan mendefinisikan perwilayahan itu sendiri, yaitu perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses pengelolaan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Selain itu, perwilayahan juga merupakan sebuah proses yang membagi ruang menjadi beberapa bagian. Untuk melakukan regionalisasi ini atau perwilayahan suatu bagian permukaan bumi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu menggunakan aspek-aspek yang tertentu yang dimiliki secara bersama-sama oleh bagian-bagian permukaan bumi tersebut, sehingga antara bagian permukaan bumi tersebut menjadi relatif homogen. Secara umum, regionalisasi atau perwilayahan bagian-bagian permukaan bumi ini dilakukan dengan menggunakan 4 dasar. Yang pertama itu ada refer basin, similarity, functionality, dan anok. Sementara dalam ilmu wilayah dikenal dengan beberapa paradigma wilayah yang dapat digunakan untuk perwilayahan dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi peraturan dalam undang-undang penataan ruang, yaitu daerah aliran sungai, wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah metropolita, wilayah pengelolaan. Dengan dalam sumber Son Deyamar dalam Jakub Rice pada tahun 2004. Selanjutnya, metode perwilayahan. Wilayah dilakukan dengan 3 cara metode. Yang pertama itu ada penyamarataan wilayah. Penyamarataan wilayah itu merupakan suatu upaya yang membagi permukaan bumi ke dalam beberapa bagian. Di dalam pembagian ini terdapat faktor-faktor yang sudah tidak relevan dan akan diubah dan dihilangkan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap wilayah-wilayah itu sendiri. Yang kedua, delegitimasi penyamarataan wilayah. Terdapat dengan 2 cara delegitimasi, yaitu yang pertama ada delimitasi kualitatif dengan cara menentukan batas luar suatu wilayah berdasarkan pada kenampakan-kenampakan yang dominan pada suatu tempat, di mana di dalam konsep wilayah yang ditekankan bukanlah batas wilayah, melainkan pada inti wilayah tersebut. Contohnya, pembagian wilayah Indonesia dalam 10 wilayah pembangunan. Selanjutnya ada dari delimitasi kuantitatif, di mana batas wilayah yang ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif. Ukuran tersebut dibedakan berdasarkan data yang dihimpun kemudian dipindahkan ke dalam peta, sehingga kita dapat memproyeksikan gambar berdasarkan data tersebut. Delimitasi wilayah ini kita dapat melakukan dengan 2 cara seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama ada cara kualitatif dan ada secara kuantitatif. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah itu sendiri adalah suatu usaha mengklasifikasikan wilayah secara sistematis ke dalam beberapa pembagian tertentu. Pada golongan tersebut, kita perlu menyimak semua keseragaman sifat dan individu di dalam wilayah tersebut.
terdapat dua klasifikasi wilayah. Yang pertama itu ada perbedaan jenis dan klasifikasi wilayah. Perbedaan dengan jenis ini dibutuhkan untuk mendapatkan gambar ciri khas suatu wilayah. Sedangkan yang kedua, perbedaan tingkat dan klasifikasi wilayah. Dengan perbedaan tingkat dalam klasifikasi wilayah dapat kita capai dengan menggunakan metode interval dan juga metode hierarkis. Selanjutnya, materi tentang manfaat perwilayahan. Manfaat perwilayahan itu sendiri yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua itu ada untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah. Yang ketiga itu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang keempat yaitu membantu perubahan-perubahan yang terjadi baik itu gejala alam maupun gejala yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atau biasa disebut dengan gejala buatan. Selanjutnya dalam regionalisasi ini itu membutuhkan tahapan yang sangat lama karena kita harus melaksanakan kajian atau penelitian secara mendalam dan harus melibatkan beberapa ahli seperti ahli geografis, perencanaan pembangunan, sosiologi, dan ahli-ahli lainnya yang sesuai dengan tujuan regionalisasi ini. Informasi atau data-data juga yang harus kita kumpulkan harus lengkap dan akurat. Persoalan yang paling menjadi masalah adalah keberadaan data yang sangat sulit diperoleh dan kalaupun ada data yang diperoleh masih kurang akurat. Sehingga petugas yang melakukan pendataan harus lebih teliti dan bersungguh-sungguh dalam melakukan regionalisasi ini. Tadi materi yang saya bawakan tentang wilayah dan perwilayahan. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi diri kita dan diri saya pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.